Pemirsa di rumah, hari ini malam yang luar biasa, saya dan tim kreatif LP Ma'arif Kabupaten Malang bersama tokoh pendidikan, dan hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membranding kebersihan untuk dikembangkan di lembaga pendidikan. Baik, saya sapa dulu kedua tokoh kita malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bicara tentang pendidikan, bicara tentang pengembangan peradaban Islam, kita diajarkan untuk salah satunya adalah mengimplementasikan al-fatihah dengan iman. Nah, kita akan berdiskusi bagaimana caranya mengimplementasikan kebersihan ini sebagai salah satu ciri khas yang memang sesungguhnya dimiliki oleh pendidikan Islam. Kita akan berdiskusi dengan tokoh kita yang sangat dikenal di mana-mana. Prof, bagaimana pendidikan sekarang ini untuk mengimplementasikan mengenai kebersihan di lembaga-lembaga pendidikan Islam? Kita lihat bahwa masih banyak sekali lembaga-lembaga madrasah-madrasah itu yang memang memahami bahwa kebersihan itu sebagai daripada iman, tetapi masih belum terimplementasi dengan baik. Itu sebaiknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya itu agak flu, jadi agak bidek sedikit. Menurut iman saya, memang lembaga pendidikan Ma'arif itu harus menjadi contoh dalam banyak hal. Kita punya keinginan banyak, tapi menurut iman saya dimulai saja lah yang sederhana-sederhana. Apa yang saya sampaikan itu betul. Dimulai dari bagaimana bersuci, toharoh. Itu memang di dalam pelajaran agama itu mesti dimulai dari toharoh. Tapi ketika kita belajar toharoh, itu baru menyebutkan air apa yang bisa suci, mensucikan. Lalu ketika toharoh itu, lalu kemudian hukumnya gitu kan, seperti itu. Tapi itu betul, tapi menurut saya harus diperluas. Dimulai saja dari keadaan kita itu bagaimana secara keseluruhan kita memang betul-betul berbahan. Andaikan Ma'arif yang dipimpin oleh Pak Dr. Hamka ini, Abdul Malik Amrullah ini bisa memulai gerakan kebersihan luar biasa. Bagaimana agar sekolah-sekolah Ma'arif itu dikenal oleh banyak orang, punya diri bersih, gedungnya bersih, sederhana tidak apa-apa, tapi bersih, halamannya bersih, ada tempat sampah, kelasnya bersih, meja-mejanya diatur rapi, lalu kemudian ada tempat sampah, anak-anak biasakan bagus sekali. Dan itu memang bukan perkara gampang, harus dilatih. Dan dimulai dari kepala madrasahnya. Kepala madrasahnya dulu untuk membangun kesadaran. Kalau menurut saya itu surat Al-Alaq itu dimulai dari membaca. Bacalah gitu kan. Sesungguhnya yang suruh baca itu dimulai dari dirinya sendiri. Diri yang sebenarnya diri kita sebagai seorang beriman itu siapa? Lalu kemudian kita kenal bahwa surat yang kedua itu adalah surat Al-Mudaththir kan? Dimulai dari ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Jangan-jangan Ma'arif ini juga masih berselimut, masih belum tentu, masih di apa namanya, yang masih dibelenggu oleh tradisi-tradisi sederhana boleh, tapi kebersihan ini tidak boleh dianggap sederhana.
Ya ayuhal mudasir, orang-orang yang berselimut, yang belum sadar bahwa kebersihan itu penting. Lalu kemudian fa'ambil wasyabaka fatohir, kan itu kan, bajunya supaya dibersihkan. Warujil sabahjur malah tampun taksim itu perlu sekali. Tapi dimulai dari membaca untuk melahirkan kesadaran. Kalau saya dimulai dari membaca itu lalu kemudian sadar. Dari kesadaran yang disebut mudasir itu kan, berselimut. Kum fa'adir, bangkitlah kamu, bangkit. Lalu kemudian kalau sudah ada terjadi kebangkitan, maka lalu kemudian bangkit untuk apa itu kan? Itu jelas. Itu wasyaba kafatohir warujil safajur wala tamdun tas taksir. Ini karena itu ini bukan pekerjaan sederhana, ini penting sekali. Kalau ini berhasil Pak, maka kira-kira 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa membangun kesadaran betapa pentingnya bersih. Tentu nanti kita beri penjelasan yang dimaksud bersih itu bukan hanya bersih zahir, tapi bersih batin. Zahirnya bersih, batinnya bersih. Itu mungkin nanti akan kita jelaskan bagaimana kira-kira membersihkan yang zahir, membersihkan yang batin itu. Dan kalau ma'arif itu dari sisi zahir dan batin bersih, itu untuk terbang itu gampang. Dimulai dengan membaca kauliah dan qauliyah. Itu membacakan kita ini diperintah. Quran itu kan pemerintah. Yang diperintahkan kita sebetulnya. Kita itu diperintah untuk baca. Lihatlah keadaanmu itu seperti apa. Lihatlah lingkunganmu seperti apa. Lihatlah organisasimu. Lihatlah lembaga-lembaga pendidikanmu itu. Bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Bandingkan. Malah yang banyak itu di saudara-saudara kita yang lain agama itu sangat kuliah. Dulu ketika saya mulai memimpin Staibala tahun 97 ini kan, sebagai bentuk untuk membaca itu, saya bentuk tim. Ada kira-kira antara 7-8 orang. Saya suruh studi banding. Ketika studi banding, saya larang untuk pergi ke perguruan tinggi Islam. Tapi saya suruh ke perguruan tinggi Kristen Katolik. Kenapa Katolik? Saya suruh ke Surabaya, itu ada Widya Mandala kan Katolik, Petra kan Kristen, lalu Satya Wacana di Solotigo. Saya suruh ke Parahyangan di Bandung, ke UKI, ke Ambajaya, ke Trisakti, pokoknya yang tidak punya identitas Islam bahkan kan agama lain. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran. Ya ayuhal mudasir, mereka kan tidak ngerti bahwa mereka itu belum sadar. Tapi ketika saya suruh untuk melihat itu, melihat bagaimana di Petra, bagaimana di Widya Mandala, bagaimana Satya Wacana, bagaimana Parahyangan, itu setelah pulang mereka 1 minggu itu keliling. Mereka lalu baru sadar, oh iya ya, teman-teman lain, agama lain sudah kayak begitu. Di situ lalu kemudian membuat gerakan. Karena itu perlu kira-kira teman-teman di Ma'arif, lalu kemudian beberapa kepala sekolah itu saling melihat. Syukur kalau lalu kemudian di Malang ini juga lihat perguruan tinggi yang katakanlah kalau tidak Kristen, lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah di mana itu BIM misalnya, di Sanawiyah Negeri kan, kelihatan sudah bagus. Di sekolah-sekolah unggul di sini ada lalu namanya Tursina, lalu kemudian si mana itu di Batu itu ada apa itu namanya? Bukan, di Batu itu ada sekolah Al-Iza. Nah, coba ini dilihat. Nah, setelah melihat nanti akan tumbuh dari dalam. Bukan lalu kemudian tumbuh karena takut Pak Malik ya, suka pada Pak Malik, tumbuh dari dalam. Mereka ada semangat juang. Dimulai dari kebersihan. Itu menurut saya bagus sekali. Nah, studi banding.
Jadi ikrok dulu, kiroah bisa melahirkan kesadaran. Kesadaran itu disebut sebagai apa itu namanya, mutasi, berselimut. Setelah sadar bahwa aku ini lagi berada pada dunia berlegu kayak gini, lalu kemudian akan bangkit, ku fa'adir wasiabaka fatohir waruji safajur walatabun tastaksir. Itu aja kan. Ini mungkin kita tidak cukup apa namanya pembicaraan ini, tapi nanti diulangi lagi. Membangun budaya itu memang perlu diulang. Sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah kan berulang-ulang. Sehari aja 17 kali. Belum kalau ada orang meninggal, belum kalau doa macam-macam. Seperti itu menurut saya. Dan ini menjadi salah satu penarik dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bersih. Baik itu dari pertama yang tidak ngomong dari lingkungannya. Tentu nanti masyarakat akan menghargai. Kenapa kok sekolah Ma'arif itu kan? Sebetulnya mereka sekolah Ma'arif seperti yang saya katakan kemarin. Mereka ada tokoh-tokoh ya di daerah-daerah, di kecamatan, di kabupaten, juga provinsi mendirikan Ma'arif. Itu bukan karena di sekolah negeri itu sudah penuh, betul tidak seperti itu. Kan ada sesuatu, ada visi, ada misi yang ingin diraih oleh wali murid itu, bahwa anaknya nanti akan menjadi lebih punya kelebihan, terutama dari sisi spiritualnya itu kalau disekolahkan di Ma'arif. Ma'arif itu sebetulnya tidak mutu saja sudah didatangi orang. Oh gitu ya. Iya, Ma'arif itu tidak mutu saja datangan orang, karena buku identitas, ciri khas, itu banyak nilai itu. Apalagi nanti bermutu. Karena itu sesungguhnya membesarkan lembaga pendidikan Ma'arif itu tidak sulit sebetulnya. Karena disebut kalimat Ma'arif dan orang sudah senang. Kalau orang-orang saudara-saudara kita ada kesimpulan itu, apalagi lalu kemudian itu ditambah, itu bermutu, itu menjadi gerakan yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, ada hal yang tidak dimiliki yang lain di sekolah kita itu. Kita ini sebetulnya orang-orang kita, orang tua-tua kita lah, kiai-kiai. NU itu kan selalu ngomong manusia itu jangan hanya dilihat secara sederhana dari sisi zahirnya, tapi kan selalu ngomong dari sisi zahir, dari sisi batin, dari jasmani, dari sisi ruhani. Pendidikan pada umumnya itu kan hanya mementingkan dari sisi jasmani dan intelektual ya, kepintaran, nalar, kecerdasan. Nah kalau ini itu kan tidak begitu, dimulai dari spiritual mana, rohani. Dan pendidikan rohani tidak dimiliki di mana-mana. Pendidikan rohani ini yang memiliki adalah Ma'arif itu. Dan memang manusia itu harus dilihat dari sisi rohaninya. Kalau kita itu agar kita sehat, kita gagah, kita kokoh tubuh kita, zahir kita, ada lapangan untuk olahraga, atletik, sepak bola, balap piton, lalu kemudian apa, naik kuda, apa namanya, renang, itu lapangan. Lalu kemudian ada sekolah. Sekolah itu sebetulnya ngajak orang untuk pintar, untuk cerdas, mengolah nalar, itu sekolah. Tapi Ma'arif masih punya satu lagi, pendidikan rohani yang tidak dimiliki. Rohani ini sangat penting sekali. Kalau bagi orang tua kita yang pendidik kita itu rohani penting. Nah, pendidikan rohani itu yang ada yang di Ma'arif itu sebetulnya. Di lembaga pendidikan yang berbasis agama. Dan keyakinan betapa pentingnya rohani ini sebetulnya sudah dimiliki oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, para tokoh NU, bahkan tidak hanya tokoh, masyarakat pun juga sudah menilai. Karena itu maka ada pendidikan jasmani ya, untuk melatih fisik agar kuat, agar kokoh. Ada pendidikan intelektual dalam agar cerdas. Bahwa manusia itu disadari itu berakal. Masih ada lagi satu, ya pendidikan rohani. Rohani itu adalah inti daripada manusia. Itu yang rohani itu.
Orang mengatakan orang tua-tua dulu rajanya, raja di tubuh kita ini itu yang rohaninya itu roh. Roh itu begitu penting ya orang tua-tua kita. Nah, karena itulah maka pendidikan Arif itu menjadi sangat penting sekali. Saya kira itu penjelasan saya nanti bisa dipakai. Menarik sekali. Saya ingin bertanya kepada Ketua